Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yunita Warna Ningtyas, calon guru penggerak angkatan 7 dari unit kerja SMK Al Jauhar Beringin, Kabupaten Ngawi. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran saya sebagai guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya sering menggunakan metode ceramah sehingga murid-murid hanya diam dan memperhatikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya masih cenderung menyamaratakan kemampuan murid dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa melihat potensi dan karakter murid yang berbeda-beda. Yang ketiga, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses belajar mengajar. Saya sering merasakan dalam pembelajaran ada beberapa anak yang kelihatan letih, lesu, tidak bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah. Pembelajaran tidak bermakna, monoton, dan tidak menyenangkan. Yang nomor 4, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya lupa bahwa pendidikan tidak hanya menuntut ilmu, tetapi ada aspek lain dalam pembelajaran, yaitu aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa mengembangkan potensi diri secara maksimal. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Merubah dari segi pemikiran yaitu, yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka bisa mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak terlahir berbeda-beda setiap individunya, mempunyai keunikan masing-masing. Dan dengan adanya perbedaan ini, pembelajaran lebih berwarna dan menyenangkan. Di mana sebagai guru, saya harus menuntun murid sesuai kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar. Murid bebas memilih apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran menuntut menjadi menuntun. Merubah dari segi perilakunya sendiri, yang pertama, saya terus menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode di dalam pembelajaran dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga bisa meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara,
dan pendekatan personal, guru akan tahu potensi, bakat, dan minat setiap murid, sehingga mampu mengembangkan potensi dan bakat secara maksimal. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar, baik akademik dan non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik selalu saya teladankan kepada murid supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang terakhir yaitu pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG atau memberi teladan, membangun motivasi dan memberi dorongan. Dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.